Oke, kita ketemu lagi nih di video berikutnya. Kita lanjut, di sini ada kekurangan dari dropshipper nih, teman-teman. Yang pertama, tidak memiliki kontrol penuh terhadap barang. Nah, ini dia nih kekurangan dari dropshipper. Jadi kalau misalkan kita lagi jualan produk, ternyata produk kita tuh rame banget nih, guys. Jadi produk kita nih rame banget, tapi kita nggak punya kontrol terhadap barang. Ntar tiba-tiba kalau kita lagi rame, ternyata di gudangnya supplier produknya lagi habis. Kita nggak bisa apa-apa kalau kayak gitu. Karena kita nggak punya kontrol terhadap barang, kita nggak tahu stoknya berapa. Kalaupun stoknya tiba-tiba habis pun, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu, karena produknya adalah dari mereka, supplier. Sistem pengiriman kompleks. Nah, ini juga jadi kita harus banyak memikirkan lagi ya terkait kita sebagai dropshipper, kira-kira pengirimannya itu seperti apa nih? Karena kan dropshipper itu kita harus ditambah lagi nih biaya biaya ongkirnya ya. Kita harus memikirkan juga yang namanya biaya ongkir supaya nanti nggak ada problem ketika komisinya kita tuh masuk ya. Kadang ada atau misalkan di sini ada yang pernah untuk melakukan dropship di marketplace Shopee sama Shopee nih, Shopee ke Shopee ya. Awalnya kita cuma narik, keuntungan sekitar 10.000 ya. Padahal ternyata 10.000 itu belum kita include sama ongkir. Ongkir dari rumahnya supplier nih, dari gudangnya supplier ke tempatnya pembeli ya. Jadi dari ongkir ya kita harus bikin double supaya ongkir kita tuh nggak bakal kepotong, teman-teman ya. Makanya sistem pengirimannya lebih kompleks dan juga kita nggak bisa kontrol terhadap pengirimannya itu dari mana sampai mananya. Kita nggak tahu barangnya udah dikirim apa belum. Kadang itu yang jadi kendalanya kalau jadi dropshipper. Labanya lebih sedikit. Nah, jadi kadang kalau sebagai dropshipper ya, labanya juga masih sedikit banget nih. Karena kita beli produknya itu harganya karena cuman dropshipper itu bisa beli satuan ya, nggak kayak reseller bisa dapetin harga lebih murah karena beli banyak. Jadi labanya jadi lebih sedikit kalau kita mau nyesuaiin harga pasar, teman-teman. Nah, kemudian lanjut di sini yang tipe penjual kedua ada reseller nih, teman-teman. Reseller ini adalah orang ya yang menjual kembali produk yang sudah dibeli dari supplier, teman-teman. Nah, di sini kita baca lagi ya. Reseller adalah seorang penjual kembali. Lebih jelasnya adalah suatu kelompok perusahaan atau individu perorangan yang membeli barang atau jasa dengan tujuan untuk menjualnya kembali. Jadi kalau reseller ini sama seperti dropshipper ya, menjual produk orang lain tapi produk tersebut itu udah dibeli dulu sama kita. Akhirnya jadi itu adalah produk kita dan kita punya kontrol penuh terhadap barangnya. Oke? Nah, di sini kita juga harus tahu ya, kelebihan reseller itu ada apa aja. Yang pertama, dapat menjual kembali dengan lebih leluasa. Karena kita beli produknya banyak ya, kita beli produknya banyak, jadi kita bisa dapetin harga yang lebih murah, akhirnya kita bisa menjual kembali produknya secara lebih leluasa. Lebih profesional dalam melakukan pelayanan. Oke, karena kita udah beli barang banyak nih teman-teman ya, nggak mungkin kita biarin gitu aja sampai akhirnya nggak laku. Akhirnya kita harus melakukan hal-hal secara profesional dalam melakukan pelayanan, mulai dari servis, chat, terus kita melakukan strategi pemasarannya seperti apa supaya produknya laku dan masih banyak lainnya ya. Lalu labanya juga lebih tinggi karena seperti yang tadi ya di bagian awal bahwa reseller ini membeli produk hitungannya banyak ya, nggak cuma beli satu atau dua. Kalau 1 sampai 2 piece itu kan cuman dropshipper masih bisa. Kalau reseller itu pembeliannya lebih banyak ya. Jadi mungkin dia beli satu kodi atau misalkan dia bisa lebih dari itu sehingga nanti dia bakal dapetin harga yang lebih murah dari suppliernya. Makanya dia bisa menambahkan laba lebih tinggi. Nah, di sini kita juga bisa lihat ya kekurangan dari reseller. Modal lebih besar. Nah, modalnya lebih besar. Kenapa? Karena kita harus beli produk banyak. Produk yang banyak perlu juga modal yang besar. Walaupun memang dari suppliernya sudah memberikan harga yang murah ya, karena kita belinya banyak. Tapi tetap aja kita harus memiliki modal yang lebih besar. Harus menyiapkan tempat atau gudang untuk stok barang. Nah, ini juga harus dipersiapkan nih. Ketika kita udah beli produk banyak ya, teman-teman, udah beli produk banyak, yang harus kita pikirkan adalah terkait tempat untuk menyimpan produknya. Jangan sampai produknya itu kita simpan sembarangan ya. Kalau misalkan sembarangan nanti bakal ribet juga untuk kita menyiapkan atau kontrol barang-barang yang sudah ada. Makanya harus banget menyiapkan tempat dan juga stok barang kita harus setiap hari update kalau misalkan ada barang yang keluar.
Perlu tim juga nih, kalau kita udah mulai deras nih, untuk orderannya kita nggak mungkin sendirian ya, karena kita pasti perlu tim. Kalau misalkan sendirian bakal keteteran ya teman-teman. Makanya kita perlu tim juga untuk memasarkan produk walaupun kita sebagai reseller, teman-teman. Tidak punya kontrol produksi. Nah, ini dia juga salah satu kekurangan dari reseller ya. Misalkan produk yang kita beli nih, kita udah beli nih produk banyak banget dari supplier-nya. Oke, ternyata produk yang kita beli itu di pasaran lakunya keras banget. Tiap hari ada aja pembelian. Dan akhirnya di suatu hari produk tersebut habis nih teman-teman. Pas kita tanya ke supplier pengen beli lagi produk yang sudah laris ini, ternyata produk itu lagi nggak diproduksi dulu nih, atau lagi habis dulu bahannya atau seperti apa, kita nggak tahu ya alasannya. Jadi dia nggak punya kontrol terhadap produksi. Kalau supplier pasti memiliki ya, teman-teman ya. Nah, next ada tipe penjual, produsen, atau supplier. Nah, ini supplier ini adalah bagian utama ya, sebagai tangan utama ketika adanya suatu produk, teman-teman, atau menciptakan suatu produk ya. Mereka ini adalah orang-orang penjual yang menciptakan suatu produk dari tangan pertama, istilahnya berarti adalah tangan pertama ya, teman-teman ya. Nah, di sini produsen adalah seseorang yang produksi jualannya sendiri, mengerjakan sendiri proses produksi barang hingga siap didistribusikan. Jadi nanti produsen atau supplier juga bisa bekerja sama nih sama dropshipper atau reseller ya, karena untuk mempromosikan juga ya produk yang sudah dia buat sendiri. Kelebihannya memiliki kontrol penuh terhadap barang, karena kalaupun dia lagi rame produknya, tapi tiba-tiba udah habis, dia tetap bisa untuk mengelola lagi nih teman-teman produknya. Karena apa? Karena dia yang punya kontrol terhadap barang dan juga dari produksi, teman-teman. Citra positif lebih baik dibanding reseller. Nah, jadi karena produsen ini dia udah punya brand sendiri ya teman-teman, udah punya brand sendiri, udah punya nilai sendiri di mata audiensnya yang melihat dia, makanya kenapa citranya jadi lebih positif dan lebih baik dibanding reseller dan dropshipper. Dan juga labanya lebih tinggi karena dia adalah penjual pertama, teman-teman. Makanya dia bisa membuat harga jadi lebih tinggi atau labanya jadi lebih tinggi. Terakhir nih, jadi ada kekurangan dari supplier. Pertama, butuh tim yang lebih banyak. Tentu saja kita butuh tim yang lebih banyak karena kita memerlukan tim terkait administrasi atau yang menerima orderan. Terus kita perlu admin gudang atau orang-orang yang menyiapkan pesanan ya, yang menyiapkan packaging. Terus juga admin terkait marketing. Kita juga harus butuh ya tim yang seperti itu supaya jualan kita di online ini jadi lebih maju ya dengan tim-tim tersebut. Modalnya jauh lebih besar karena ya selain tadi timnya lebih banyak, artinya kan cost-nya juga bakal lebih besar nih teman-teman. Dan juga produksinya juga memakan modal yang cukup banyak juga. Tentu saja yang selanjutnya adalah perlu tim ya, tim yang seperti di awal aku sudah sebutkan. Oke, kita lanjut lagi ya untuk pembahasan berikutnya. Jangan lupa langsung lihat lagi di video berikutnya ya.